Berikut ini cara mengetahui karunia roh yang ada dalam diri kamu. Check it out! Nah, sekarang kita tuh mau belajar tentang tandai sasaran kamu. Ini Tandai. tuh pembelajaran sahabat ke-10. Di pelajaran 10 ini kita diajarkan untuk memahami dan menghargai keberagaman karunia roh yang Betul. diberikan setiap orang untuk kepentingan bersama. Meskipun memiliki berbagai karunia dan peran, semua itu berasal dari satu roh dan satu Tuhan. Ada mungkin orang-orang nih yang udah tahu apa karunia roh yang dia dapatkan, tapi juga ada yang belum tahu. Jadi, gimana cara kita mengetahui dan menemukan karunia roh yang ada pada diri kita? Kita anak-anak muda sebagai calon tua-tua jemaat, amin, gitu kan? Kita mau belajar nih pendeta dari sekarang. Apa sih tugas dan tanggung jawab gereja untuk memberdayakan karunia-karunia yang ada dalam gereja? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Yeay, kembali lagi bersama dengan aku Mauren dan teman-teman aku di sini. Hai, aku Hascela. Aku Gerena. Yeay, kita akan belajar kembali Cornerstone. Jangan bosan-bosan teman-teman untuk belajar Cornerstone. Tapi sebelum itu, kita mau ingetin teman-teman untuk yang belum punya buku yang kayak aku pegang ini. Dan kalian bisa langsung hubungi ke call center Hope Channel ataupun bisa langsung hubungi ke media sosialnya untuk bisa minta buku ini. Mau seberapapun kalian minta, pasti akan dikirimkan. Bener Karena ini banget. biayanya gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Betul, dan kayak walaupun ini udah mau ke pelajaran akhir nggak apa-apa. Gak apa-apa, tetap minta. Atau masih bisa ada triwulan depan masih bisa. Jadi awal-awal triwulan langsung inget, oh Hope Channel ngasih buku gratis. Jadi nggak perlu bingung, langsung chat aja. Yes. Nah, sekarang kita tuh mau belajar tentang tandai sasaran kamu. Ini Tandai. tuh pembelajaran sahabat ke-10. Tandai sasaran kamu. Daripada kita penasaran-penasaran, Langsung aja kita baca. dan buat teman-teman yang belum punya buku, bisa baca di mana, Gerena? Di 1 Korintus 12 ayat 4-13, di ayat 27 dan ayat 28. Oke, mungkin Kak Cela bisa mulai dulu. Oke, aku mulai ya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya yang banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya.
Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi dari sini nih kita tuh bisa tahu ternyata Tuhan itu memberikan karunia kepada masing-masing orang tuh berbeda-beda. Karunia Kak Acela, karunia Gerena, karunia aku tuh nggak sama. Berkat kita nggak sama gitu. Dan di pelajaran 10 ini kita diajarkan untuk memahami dan menghargai keberagaman karunia roh yang diberikan setiap orang untuk kepentingan bersama. Meskipun memiliki berbagai karunia dan peran, semua itu berasal dari satu roh dan satu Tuhan. Sehingga kita harus belajar bekerja sama dalam kesatuan seperti satu tubuh. Setiap anggota memiliki fungsi penting dan kontribusi pada kesejahteraan seluruh tubuh. Ini menekankan pentingnya persatuan, kerjasama, dan saling menghargai dalam komunitas iman. Jadi di gereja apa nih peran-peran kita satu sama lain? Pastinya beda-beda kan? Kalau Kak Acela di gereja ada jadi bagian apa? Aku pembina kelas adventure. Wah, kalau Gerena? Kebetulan kalau misalkan di gereja, aku seringnya pelayanan bernyanyi. Oh, pelayanan. Kalau aku sekretaris sekolah sahabat. Puji Tuhan, diberikan kepercayaan. Jadi beda-beda kan karunia roh kita semua. Betul. Nah, karena udah menarik nih pembahasan kita, kita mau dengerin lagi nih yang menarik-menarik dari Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu bahwa kita semua benar-benar unik? Tahukah kamu bahwa tubuh kita memiliki 100 triliun sel? Setiap sel memiliki untayan DNA yang menyimpan 6 gigabit memori. Jadi kita masing-masing bisa menyimpan hingga 600 triliun gigabit memori. Wah, luar biasa bukan? Selain itu, molekul DNA kita bisa dikombinasikan dalam jumlah cara yang hampir tak terbatas, sekitar 10 pangkat 2,4 miliar. Tidak ada orang lain seperti kamu. Tuhan membuat kamu istimewa. Kamu punya gaya pribadi dan semangat untuk melayani yang diberikan Tuhan. Memahami karunia dan gaya unikmu akan membantumu untuk tumbuh dalam hubunganmu dengan Tuhan dan dalam pelayananmu. Gunakan karuniamu untuk melayani Tuhan ya adik-adik. Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi, dan pada saat ini sudah hadir bersama kita one and only Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pak Pendeta, apa kabar Pak Pendeta? Baik, kalian juga kabarnya baik-baik? Puji Tuhan, sangat baik, luar biasa. Luar biasa. Ya. Pak Pendeta, kita sudah tadi baca pelajaran ke-10 dengan judul Tandai Sasaran Kamu. Aku akan bacakan ayat intinya ya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Oke. Ada pertanyaan-pertanyaan ya? Ada pastinya. Pak Pendeta, ada mungkin orang-orang nih yang udah tahu apa karunia roh yang dia dapatkan, tapi juga ada yang belum tahu. Jadi gimana cara kita mengetahui dan menemukan karunia roh yang ada pada diri kita? Di pelajaran hari apa sih itu? Iya, itu udah pernah Pak Pendeta pelajari, makanya sebenarnya Di pelajaran kita juga ada nih. Diulang kembali ya? Diulang kembali. Hari Minggu. Iya. Hari Minggu, ya, WW itu ya, ada kan? Yang mana itu? Ya. Oh iya. Hari Minggu ada sana. Jadi bisa juga diinikan. Tapi yang lebih mudah begini untuk melihat karunia roh itu kan satu kesukaan yang kita lakukan, ya, satu hal yang kita lakukan, dan kita kadang-kadang nggak peduli dengan yang lain-lain. Saya senang melakukan ini kok, gitu ya. Ada orang kan mau ingin melakukan sesuatu, nanti dulu dapat apa nih? Langsung tanya gitu kan. Cuma ini pengen dapetnya doang. makanya
Ya, itu bukan karunia roh. Oh iya. Itu bukan karunia. Kalau suruh gini, enggak gini, maunya mau ngapain gitu. Jadi bukan. Tapi kalau kita memang, contohnya lah, seorang yang suka menyanyi gitu kan, orang punya karunia roh menyanyi, kemudian, aduh yang menyanyi kebetulan nggak ada nih ya, atau nggak datang ini di gereja, kemudian tolong nyanyi, yang ini pasti oke. Dia pasti langsung senang, ya. Walaupun nggak bisa nyanyi, Pak. Walaupun dia persiapannya tidak karena sudah ada kan, kita sering bedakan misalnya bakat, talenta dengan karunia roh, ya. Kalau bakat kan orang katakan ya memang udah bakatnya gitu ya. Dari lahir. Kalau talentanya sudah mulai akhirnya dia pupuk, akhirnya muncul. Karunia roh kan sesuatu yang memang Tuhan berikan, kemudian kita gunakan untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi pada waktu seorang itu tampil untuk nyanyi misalnya, dia ada suka, senang karena memang dia punya karunia roh. Tapi kalau orang punya karunia roh, misalnya ramah lah ya, suka senyum, kemudian disuruh nyanyi, wah sampai kapan juga, enggak gitu. Allah, kamu punya karunia roh nih, belum tentu dia enggak ini. Ya, kalau suruh untuk penerima tamu, jadi asar dong nih. Dia masih ayo gue mau. Memang dia punya karunia roh di sana. Jadi sesuatu yang kita senang untuk melakukannya tanpa kita memilah-milah, tanpa kita mikirkan hal lain, nggak ada unsur-unsur lain dalam kehidupan kita, itu sebenarnya udah suatu karunia roh dalam pelayanan kita. Jadi mudahnya seperti itu. Tapi kalau maunya ikut tesnya aja. Ikut tesnya, banyak tes karunia roh untuk itu. Oke, baik Pak. Aku mau nanya. Kita anak-anak muda sebagai calon tua-tua jemaat, amin, ya kan? Kita mau belajar nih pendeta dari sekarang. Apa sih tugas dan tanggung jawab gereja untuk memberdayakan karunia-karunia yang ada dalam gereja? Iya, sebenarnya yang ada harusnya sih gereja itu punya inventaris karunia roh, ya. Jadi karunia roh itu kan diberikan untuk memperlengkapi semua. Tidak mungkin seseorang itu dia bisa khotbah, dia bisa nyanyi, dia berdoanya bagus. Kan ada orang yang berdoa biasa saja dengan orang kita, wah ini doanya bagus benar gitu kalau dia berdoa gitu ya. Tapi bukan berarti panjang juga yang orang, wah nih kalau dia berdoa dia panjang ini. Iya, doa syafaat itu. Iya. Apalagi dia punya posisi tadinya berturutnya begini, kalau sudah pasien yang berdoa posisinya sudah begini gitu kan, ke kursi. Ya, itu kan bukan satu. Tapi memang kita masing-masing punya pelayanan, punya sukacita, misinya kan satu. Misinya satu untuk melayani semua orang tanpa melihat siapa dan bagaimana orang lainnya. Kita senang untuk melayani orang, baik melayani bagi umat di gereja maupun di luar gereja. Maupun di luar gereja. Misi kita kan memang untuk pelayanan kan, baik di gereja maupun di luar. Jadi nggak juga ngapain sih keluar, nggak mau, enggak juga. Kita memang harus keluar untuk melayani orang juga di luar. Jadi tugas tanggung jawab kita itu adalah kita memberikan apa yang menjadi karunia kita, karunia roh kita, kemudian kita kalau istilahnya berkolaborasi dengan yang lainnya, tanpa juga harus menonjolkan harusnya kan harusnya saya enggak. Kita punya kelebihan, masing-masing punya kelebihan seperti mana tadi saya katakan, ya. Kalau dia punya kelebihan atau karunia rohnya itu memang ramah gitu ya, ya udah dia penerima tamu, jangan paksa dia untuk khotbah, untuk menyanyi misalnya. Tapi kalau orang punya karunia roh menyanyi, ya dia akan menyanyi, jangan tempatkan di tempat lain gitu ya. Jadi kesatuan itu diibaratkan dengan 1 Korintus 12 diibaratkan dengan satu tubuh, ya, tapi fungsinya satu. Di bawah untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan dan pelayanan kepada semua orang. Jadi tanggung jawab kita orang-orang muda juga jangan juga karena saya kan nyanyi, kenapa harus dia yang nyanyi atau saya dong? Enggak begitu juga. Dia tidak sombong juga, tidak menyombongkan dirinya, tidak membuat itu satu kelebihan yang harus orang lain itu menghormati dia, tidak. Masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing punya karunia rohnya. Tapi kalau kita nggak gunakan juga bisa hilang ya. Ya misalnya saya bisa main piano nih.
Tuhan kasih Tuhan kasih satu karunia roh bagi saya, musik, gitu kan. Nah, kemudian pada waktu saya akhirnya ngambek gitu misalnya, ngapain sih, nggak mau saya sakit hati gini. Kita kalau gini jangan lupa Tuhan akan kasih orang lain nanti yang datang untuk menggantikan kita kalau kita tidak gunakan. Jadi karunia roh itu memang kesukaan, kegembiraan kita untuk melakukan pelayanan dengan baik. Berarti Pak Pendeta kalau di gereja, misalkan lagi ada anak muda kan rata-rata suka disuruh-suruh ya Pak Pendeta. Kayak ayo kamu pimpin lagu, conducting gitu kan. Ntar ada yang bilang, aduh enggak deh kak, aku malu, aku gak mau. Itu mending dipaksa, atau kayak udah deh didiemin aja. Sedangkan kalau didiemin, otomatis dia jadi gak akan aktif. Atau gak dibilang bisa jadi kayak, gak ada dorongan dari gereja. Orang-orang gereja juga kayak gak ngajak gitu. Itu gimana Pendeta? Iya, terus tadi kan diawali dengan diinventarisir semuanya karunia roh masing-masing orang dari anak muda semuanya. Jadi jawab pertanyaannya, kemudian gereja tahu, oh ini karunia rohnya ini, karunia rohnya ini. Oh iya benar ya, kreatif. Saya tahu ada orang karunia rohnya ramah orangnya gitu, ramah. Jadi ngumpulin orang bisa tuh, wah ayo kumpul-kumpul, pokoknya ada dia. Oh temannya banyak. Rame lah, kalau ada dia rame. Istilahnya nggak ada lo, nggak ini. Gitu. Tapi kan dua rame. Tapi setelah rame, ya, ayo pendeta, giliran pendeta ngomong. Aku udah ngumpulin orangnya. Nah dia nggak bisa untuk ngomong kita mau bikin kegiatan ini, kita mau bikin ini, dia kasih ke orang lain. Gitu. Tapi dia senang tuh ngumpulin orang. Jadi dia punya karunia seperti itu. Nah kita juga jangan anggap bahwa sudah cukup sekian dan lain sebagainya. Oke, Pendeta. Untuk pertanyaan ketiga nih, kan di pelajaran kali ini kita membahas tentang karunia roh, di mana Tuhan memberikan karunia roh yang berbeda-beda dalam setiap kita masing-masing. Nah, apa sih hubungannya dengan pembelajaran kita ini? Apalagi judul kita di sini tandai sasaran kamu. Jadi apa sih Pendeta pembelajaran yang bisa kita ambil dan bisa dihubungkan ke judul pelajaran kita? Iya. Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup sendirian. Tuhan menciptakan kita untuk hidup bersosial dengan yang lainnya. Untuk hidup dengan orang lain, untuk menyelamatkan orang lain, maka kita harus menggunakan kemampuan kita. Kemampuan kita yang Tuhan berikan itulah karunia roh. Karunia roh itu kita gunakan untuk kita tandai, kita punya sasaran ini gitu ya. Dia punya sasaran saya ya untuk pelayanan ini, saya punya sasaran ini gitu. Saya punya pelayanan roh saya, karunia roh saya ini, jadi saya ingin melakukannya untuk pelayanan ini. Misinya satu kan, karena Tuhan satu, misinya satu untuk pelayanan pada sesama, juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi jangan juga kita mengatakan bahwa itu hanya bagian sebagian saja dan lain sebagainya. Tapi pelajaran kita memberikan bahwa kita tandai sasaran kita gitu. Sasaran kita, oke, sasaran saya mau sini, oke saya ikut. Sasaran saya mau sini, saya ikut dong dalam pelayanan ini. Jadi jangan juga pesan saya nggak di situ, saya nggak ini, nggak begitu. Jadi orang punya segala sesuatu, tapi bukan berarti bahwa tidak bisa yang lain ya, enggak ya, tidak bisa ya. Maksudnya orang bisa saja dia bisa menyanyi tapi biasa-biasa dibandingkan orang yang memang karunia rohnya menyanyi akan bagus, kemudian dia suka untuk melayani dibandingkan. Jadi karunia roh itu memang satu kesukaan, kegembiraan. Jadi tandai kita punya sasaran, apa yang kita miliki, apa yang saya miliki, saya akan bagikan kepada banyak orang. Pelayanannya satu misi untuk membawa orang lain, juga untuk kepujian bagi nama. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Semoga pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban yang telah disampaikan Pak Pendeta bisa menjadi jawaban bagi teman-teman yang di rumah gitu. Dan sekarang kita mau dengerin pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Hai, baik, perkenalkan nama saya Christina Via. Saya berasal dari perguruan Advent Salemba, kelas 10-1. Halo, nama saya Astondosal Pangaribuan. Saya kelas 10-2. Saya bersekolah di SMA Perguruan Advent Salemba. Halo Bang, perkenalkan nama saya Langit Samuel Gunawan. Saya dari kelas 10-3 dari Sekolah Perguruan Advent Salemba. Halo, nama saya Tinov Nababan. Saya kelas 10-1 asal dari Perguruan Advent Salemba. Jika seandainya saya diberikan kesempatan untuk memilih karunia,
saya akan memilih karunia hikmat. Kenapa saya memilih karunia hikmat? Karena saya berpikir bahwa jika kita memiliki hikmat, kita dapat mengatur segala sesuatu, kita dapat menentukan mana yang baik dan mana yang benar, dan kita juga dapat menjadi sekaligus menjadi pemimpin. Dan untuk menyembuhkan, mungkin kita dapat berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa menyembuhkan dan sumber dari kesembuhan. Terima kasih. Saya pengen jadi pemimpin supaya saya bisa memimpin orang lain agar jauh lebih baik. Ya, saya ingin memiliki kurnia menyembuhkan. Karena saya ingin sama seperti Yesus yang bisa menyembuhkan setiap orang yang sakit, walaupun dia juga sudah mati, bisa dihidupkan kembali. Saya akan memilih karunia menyembuhkan, karena jika saya mempunyai karunia menyembuhkan, saya bisa menyembuhkan teman saya, keluarga saya yang saya cintai. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Wah, di sini nih tadi kita di sini. Maksudnya teman-teman kita sudah memberikan jawaban dan pilihan-pilihan yang menarik-menarik dan berbeda-beda juga tentunya. Betul. Nah, tapi aku juga penasaran nih sama kalian. Kalau semisalkan nih kalian diberikan kesempatan untuk milih milih karunia kalian sendiri itu apa? Karunia apa yang mau kamu inginin? Dan kenapa? Misalkan di sini ada menyembuhkan, pemimpin, sama hikmat. Kamu pilih yang mana? Coba duluan. Kamu deh. Oke. Aku mau pemimpin. Kenapa tuh? Karena bilang aja. enggak lah, masa aku jadi presiden? Gak ada yang tahu loh. Karena menurut aku pemimpin itu bagus, kayak bisa membangkitkan semangat anggotanya, juga memberikan positif gitu ya. Betul, terus juga kita bisa mengarahkan kayak gitu. Tapi sebenarnya pressure-nya juga gede kalau jadi pemimpin. Tapi kalau Tuhan memberikan aku karunia itu, pastinya Tuhan akan membantu untuk menjalankan karunia itu. Kayak Musa ya. Iya benar. Musa awalnya bahkan nolak kan. Iya. Tapi Tuhan memberikan dia karunia. Oke, makasih. Kalau dari aku sendiri, aku mau pilih hikmat. Kenapa? Karena dengan hikmat yang aku punya, aku dimampukan Tuhan dan aku juga bisa dituntun untuk bisa melakukan sesuatu yang aku inginkan. Salomo. Keren. Kakak, kalau aku menyembuhkan. Kenapa tuh? Karena aku mau orang-orang sehat. Amin. Iya, bagus. Oke. Cita-cita yang mulia. Iya. Baiklah, karena kita sudah membaca semua, udah bertanya juga ke Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta bisa memberikan kesimpulan bagi kita yang di studio dan juga teman-teman di rumah. Baik, kesimpulan pelajaran kita, tandai sasaran kamu, memberikan kepada kita mengenai karunia rohani yang kita miliki. Kalau belum tahu karunia rohani kita, mari banyak sekarang tes, cari saja ya, banyak tes yang ada. Kemudian setelah itu mari kita lakukan pelayanan kita di manapun dengan karunia yang ada bagi kita. Jangan pernah takut untuk melakukan pelayanan, itu kesukaan, kegembiraan. Seorang mempunyai karunia rohani maka dia akan suka untuk melakukannya. Tandai sasaran kita, kemudian kita lakukan pelayanan dengan misinya satu. Karena Tuhan kita satu, maka misi kita satu, untuk bawa orang lain lebih banyak kepada Tuhan tanpa harus melihat si A, si B, dan lain sebagainya. Karena kita suka dan senang untuk melakukannya. Biarlah kita boleh menandai kehidupan kita boleh masuk ke dalamnya, kita boleh melakukan pelayanan dengan baik, dengan satu tujuan, untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan membawa orang lain lebih banyak mengenal Tuhan. Ya. Oke, amin. Karena kita sudah di ujung pembelajaran kita pada hari ini, kita mau minta pendeta untuk bisa mendoakan kita yang ada di studio dan teman-teman kita yang di rumah. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena pada saat ini kami diingatkan kembali untuk kami boleh fokus kepada karunia yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami boleh melakukan segala pelayanan-pelayanan kami dengan baik sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kami, dan juga bersama-sama dengan semua teman-teman kami yang punya karunia-karunia untuk satu misi dalam pelayanan ini.
memberkati semua orang-orang muda, baik yang bersama-sama dengan kami pada saat ini maupun dimanapun mereka berada. Tuhan juga boleh memberkati dalam pendidikan, dalam pilihan mereka, juga dalam sesuatu yang mereka lakukan. Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam berkekurangan dan ada masalah dalam kehidupan mereka, mereka berseru pada Tuhan. Tuhan kiranya menjawab seru dan doa-doa mereka. Karena kami berdoa dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, kita sekarang udah selesai dan terima kasih teman-teman yang udah tetap setia nonton Cornerstone, dan aku berharap semoga teman-teman dapat selalu berserah kepada Tuhan dan juga tetap terus menggunakan karunia-karunia yang telah diberikan Tuhan dalam pelayanan tentunya, dan juga semoga kita selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan di Cornerstone Connection.